From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Strive to be the light. Jadi berjuang untuk menjadi terang. Karena menjadi terang itu juga perlu bentuk kasih yang nyata gitu. Something yang bisa diperjuangkan gitu. Iya, sebentar. Oke. Gitu ya. Apakah sudah Nah, ini visi kita di 2023 yaitu let your light shine dengan ayat kita yaitu 2:4-6, 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Nah, kita akan bahas mulai dari ayat yang ke-1 dan ke-2 gitu. Ya, kita bisa sama-sama baca di sini ya. Kita baca bareng-bareng. Mungkin teman-teman juga boleh yang possible untuk open microphone. Oke. Yes, siap. Boleh. Open, nggak apa-apa. Kita lebih ramai sedikit boleh, karena dengan kita mendengarkan firman, maka firman akan menimbulkan iman gitu ya. Siap? Mantap? Oke. Kita baca ya. 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah, kami menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku memasukkan firman Allah. dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah gitu. Nah, dari 2 ayat ini aku mau bagi menjadi 6 bagian gitu. Kita mulai dari ayat yang pertama ya. Jadi di ayat yang pertama ini 3 kata kuncinya adalah oleh kemurahan Allah. Jadi oleh kemurahan Allah ini ngomongin sesuatu yang menguntungkan, bukan karena usaha sendiri gitu. Kayak ibarat ya kemurahan Allah itu sesuatu yang memang benar-benar sebuah anugerah gitu ya. Kayak kita mendapatkan kesempatan untuk kita bisa kenal sama Tuhan, untuk kita bisa dekat, untuk kita juga bisa membangun hubungan, dan nggak semua orang tuh bisa mendapatkan kesempatan ini. And karena menyadari bahwa ini adalah sebuah kemurahan itu bukanlah sesuatu yang menjadi sebuah beban, tapi ini adalah sebuah keuntungan gitu. Ini adalah sebuah keuntungan yang diberikan dengan cuma-cuma gitu. Terus kata kunci yang kedua adalah menerima pelayanan. Kami telah menerima pelayanan ini. Jadi para rasul di dalam ayat ini dia itu menerima kemurahan yang Allah udah kasih, yaitu mempercayakan pelayanan, dan mereka dengan rendah hati menerimanya dan mau melakukan tugas yang Tuhan juga udah kasih gitu. Dan mereka melihat ini sebagai sebuah kehormatan gitu. Kenapa mereka melihat ini sebagai kehormatan? Karena waktu itu juga nggak ada kata-kata keluhan yang keluar dari mulut para murid gitu, para rasul gitu. Dan terus kayak kata kunci yang ketiga itu kami tidak menjadi tawar hati. Kalau di Net English Translation-nya kayak we do not become discouraged gitu. Jadi sadar bahwa ini adalah sesuatu yang menguntungkan, sadar bahwa ini dari Allah, which is raja atas segala raja, dan makanya mereka juga mau untuk terus bertekun gitu. Mau untuk terus bertekun. Nah, waktu bilang bahwa kami telah menerima pelayanan ini, itu mereka merasa terhormat karena ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia yang membuat mereka juga merasa dihargai dengan adanya kepercayaan ini gitu. Jadi kayak ibarat nih ya, kayak mungkin pernah ada yang punya pengalaman mungkin di area sini gitu. Jadi kayak ya aku pribadi dulu kayak di pekerjaan gitu, aku dapat kepercayaan dari atasan untuk mengerjakan sebuah perusahaan yang industrinya tuh baru banget buat aku gitu. Buat aku baru banget, dan
ini juga perusahaan yang baru mau bekerja sama dengan perusahaan aku. It's so big gitu, besar banget. Aku punya pilihan untuk aku menerima ini atau enggak gitu. Dan apa ya? Ya gimana ya, mau terima apa enggak? Mau nggak diterima, tapi ini dari atasan, ini kerjaan gitu kan. Tapi menerima dengan rasa yang rendah hati, dengan mau melakukan itu tuh beda gitu. Membuat kita juga mau untuk bertekun, mau untuk berjuang lebih lagi gitu. Nah, mungkin Kotian bisa share sedikit kali. Ada nggak sih pengalaman? Oh, di sini ada Kotian ya. Ada pengalaman nggak sih ketika Kotian merasa masih kayak newbie, terus belum mastering in something, tapi dengan ada diberikan tanggung jawab gitu, terus Kotian akhirnya mau untuk belajar, untuk mencoba gitu. Ini yang paling terjadi itu adalah ketika anakku lahir ya, si Samuel. Itu kan sebelumnya aku udah belajar cara mandiin dia gitu kan, dengan cara dipegang dengan satu tangan gitu. Tapi tetap aja waktu pada saat aku mandiin pertama kali tuh aku masih deg-degan gitu. Kayak aku sebenarnya bisa aja sih waktu di rumah sakit itu panggil susternya, suster aja deh. Waktu gantiin popok juga sama gitu kan. Itu hari pertama, suster aja deh yang gantiin, itu bisa juga gitu. Tapi waktu itu aku berpikir kayak ini waktunya gitu. Ini waktunya aku ambil tanggung jawab ya. Karena kalau misalkan aku nggak belajar dari hari pertama, nanti pas udah pulang ke rumah terjadi, kan mau nggak mau tetap harus aku juga yang turun gitu kan, dan aku lebih bingung lagi gitu. Jadi aku pikir wah ini waktunya ngambil tanggung jawab. Dan pada saat itu sebenarnya aku bisa aja sih gitu, aku panggil suster terus dia yang ngelakuin, terus aku udah gitu, aku bisa istirahat. Tapi aku pikir kayaknya jadi nggak dewasa ya gitu. Thank you Kotian buat sharingnya. Nah, aku mau dengar satu lagi gitu. Apakah Kodev ada bareng-bareng sama kita nih? Halo Kodev, selamat malam kok. Apakah lagi possible untuk open mic? Iya, ada. Sorry. Oh, ada. Oke. Malam Kodev. Kodev, boleh sharing sedikit dong kok. Kayak waktu itu kan CMI sempat pernah lagi sakit gitu ya. Dan waktu itu Kodev juga bilang kayak baru pertama kali masuk ke dapur. Terus kayak doing everything by yourself gitu. Nah, Kodev boleh dong sharing ke kita gimana sih waktu itu ketika merawat CMI yang lagi sakit gitu. Ini kan kayak sebuah kepercayaan yang something yang baru banget gitu buat Kodev. Boleh sharing sedikit kok? Iya, itu jadi kembali ke masa COVID ya. Masa COVID di 2021 tuh, waktu lagi parah-parahnya itu kan istri aku CMI kan kena COVID gitu, dan kenanya lumayan parah gitu. Jadi ya bed rest selama seminggu gitu. Itu awalnya gimana ya, quite chaos sih. Sebenarnya ada rasa takut juga, aduh gimana nih, aku nggak pernah kayak ke dapur gitu. Kalau pekerjaan rumah seperti sapu ngepel sih, ya kita sharing sudah biasa gitu. Tapi kalau kayak, waduh handle anak mau makan apa gitu, kan bisa dibilang belum pernah lah. Tapi ya mau nggak mau gitu. Ada kebutuhan itu kan nggak mungkin lari gitu. Nggak mungkin lari mau minta bantuan ke siapa juga. Pikirnya ya nggak ada orang yang ngerti CMI kan seperti aku gitu. Jadi ya aku paling ngerti lah dia suka apa gitu, anak-anak butuhnya apa gitu. Jadi ya aku ambil tanggung jawab itu, ya learning by doing sih. Learning by doing. Jadi ya saat aku mulai mencoba, ya pelan-pelan, tapi ya memang selalu ada ada hal-hal baru gitu. Aku ngelihat dari sisi yang ada hal-hal baru yang aku bisa belajar gitu. Dan lama-lama yang tadinya beban atau takut salah gitu, jadi nggak masalah gitu. Jadi itu hal yang kecil lah. Yang penting kita lakukan yang terbaik.
dan hasilnya baik kok. Hasilnya baik gitu. Boleh kasih Jadi reaction juga ya. Gimana kok? Experience lah. Quite experience lah. Jadi setelah melewati itu, jadi ngerasa sebenarnya nggak ada hal yang terlalu sulit sebenarnya, asal kita mau lakukan. Iya, benar. Jadi kayak dari mindset waktu itu Kodef ada kepikiran nggak sih kayak masa cowok masuk dapur sih? Ini mah urusan istri aja lah. Tuh, cowok mah dirawat harusnya, bukan yang merawat gitu. Pernah ada kepikiran gitu nggak sih kok waktu itu? Aku mikirnya sih kan bisa GoFood terus ya. Setiap hari GoFood aja gitu. Tapi setelah mikir nggak bisa, nanti ini kan ada anak-anak gitu. Ada anak-anak kan nggak mungkin makan luar terus gitu. Dan memang luar biasa sih, wanita itu diberikan karunia sama Tuhan tuh luar biasa gitu untuk handle rumah gitu. Karena saat aku ada di rumah gitu kayak begitu bangun langsung mikir gitu, harus mikir buat breakfast apa nih, makan breakfast untuk anak. Langsung mikir sebentar, langsung siapin. Setelah siap anak-anak sekolah langsung mikir lagi, siang mau makan apa nih? Siang mau makan apa? Mau prepare bahannya apa nih? Jadi langsung mikir, langsung prepare, langsung buat. Nanti setelah makan siang beresin dapur, langsung mikir lagi malam mau sediain apa nih? Gitu. Jadi kayak ini lebih berat dari pekerjaan sebenarnya gitu. Kalau pekerjaan kan kita ya satu pekerjaan, dua pekerjaan kelar udah kita santai, pikiran tenang gitu. Tapi kalau di rumah itu udah beda sih. Gitu. Wow. Ini luar biasa yang bilang suami idaman. Luar biasa. Thank you Ko Dev. Dan keren banget tadi Ko Dev juga udah ada mention gitu. Ini memang mungkin sebuah hal yang baru gitu, sebuah tanggung jawab yang benar-benar di luar yang pernah dipikirkan oleh Ko Dev gitu. Tapi dengan Ko Dev mau untuk menerima bahwa ini adalah sebuah kemurahan di mana Ko Dev tuh dapat kesempatan untuk bisa melayani Ciemi, di mana Ko Dev juga mau merendahkan hati dan mau doing something dengan kemurahan yang Tuhan udah kasih. Dan Ko Dev juga jadinya mau untuk bertekun, untuk belajar, dan akhirnya dapat sesuatu, belajar banyak hal-hal yang baru gitu lah ya. Dapat banyak belajar hal-hal yang baru, dan juga akhirnya kayak dengan hal yang baru ini juga jadi lihat gitu bahwa ternyata nggak ada hal yang terlalu besar gitu. Semua yang dipercayakan itu semua ada di dalam kapasitas yang emang udah ada gitu. Emang basicnya tuh udah ada, udah dibekali di dalam Ko Dev, di dalam setiap kita juga gitu. Nah sama kayak para rasul di waktu itu, kayak waktu para rasul menerima kemurahan itu, mereka kan nggak lihat itu terus mengeluh ya. Nggak ada tulisan kayak yang bener aja nih. Kalau orang-orang Korea bilangnya jinjayo, omo. Gitu. Kayak oh my god gitu. Nggak ada kan gitu. Nggak ada ditulis gitu. Tapi mereka melihat ini sebagai sebuah kemurahan dari Tuhan gitu. Kemurahan Allah. Dan menyadari bahwa ini adalah kemurahan dari Allah adalah hal yang menguntungkan, dan ini bukan karena usaha kita, tapi ini adalah sebuah pemberian. Ini jadi membuat para rasul tuh jadi nggak tawar hati gitu. Dan membuat mereka juga mau untuk terus berjuang. They do not become discouraged. Mereka nggak menyerah. Mereka fight for it. Gitu. Nah, seringkali kan kayak kalau misalnya melihat sesuatu gitu, melihat pekerjaan, melihat sebuah kepercayaan yang terlalu besar, terus melihat itu sebagai sebuah beban, terus jadi kayak gampang nyerah gitu kan ya. Kayak ya aku sendiri pengalaman begitu sih. Waktu dapat sesuatu yang kepercayaan yang baru, yang benar-benar kayak besar gitu, kayak oh my god, aku bisa nggak ya, gimana ya gitu, rasanya kok mustahil gitu, kok kayaknya aku nggak ada kapasitas di situ. Tapi ketika mengubah mindset itu sama kayak para rasul, mengubah mindset, nyadar bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah something yang doable. Kayak tadi Ko Dev juga bilang sesuatu yang bisa dilakukan, sama kayak Ko Tian juga banyak belajar dan tahu kalau ini pun akhirnya adalah hal yang mendatangkan kebaikan. Ya akhirnya toh sebenarnya ini bisa dijalani juga dengan nggak stres, dan ini juga bisa beres satu-satu gitu, bisa diberesin, bisa dikelarin gitu. Jadi kayak belajar di ayat pertama ini tentang mindset, gimana mulai sadar bahwa pelayanan ini adalah sebuah berkat kemurahan dari Tuhan. Jadinya mereka mau berjuang untuk lebih keras dan nggak gampang menyerah.
mereka do something dengan kemurahan yang Allah udah kasih gitu. Nah, kalau ngomongin soal melayani, bisa ada banyak motivasi gitu ya untuk melayani gitu. Bisa ada yang jelas-jelas nggak benar, ada yang nggak terlalu benar, ada yang half benar, ada yang nggak yakin benar, tapi ada juga yang benar gitu. Kayak waktu itu para rasul juga mendeklar bahwa mereka menolak segala perbuatan yang tersembunyi. Kita baca di ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini juga ada 3 poin yang sama-sama bisa kita pelajari itu ya. Yang di ayat yang kedua ini, 3 poin itu, yang pertama adalah menolak segala perbuatan tersembunyi. Jadi para rasul juga mendeklar bahwa mereka itu, kalau di bahasa Indonesia masa kini, versi bahasa Indonesia masa kini, kami tidak memakai cara-cara gelap yang memalukan. Which is, mereka melakukan ini dengan tulus, mereka melakukan ini juga dengan cara yang benar. Kalau kita dengar ceritanya Robin Hood gitu ya, ceritanya dia curi dari orang-orang kaya yang ya kayaknya nggak benar, dia curilah, terus habis itu dia kasih ke orang miskin, yang susah. Gitu. Tapi yang namanya mencuri kan nggak mungkin dilakukan dengan terang-terangan gitu ya. Masuk ke, aku mau mencuri ya lewat pintu depan ya, hai semuanya, tolong. Ya ini aku mencuri demi kebaikan gitu. Jadi tolong tuan rumah buka aja pintunya lebar-lebar, mana hartanya kasih tahu. Gitu kan enggak gitu. Tapi ini dilakukan sembunyi-sembunyi karena ini adalah sebuah hal yang enggak tepat gitu. Dan para rasul tuh memberitakan kebenaran itu tetap dengan cara yang tepat gitu, dengan cara yang benar. Gitu kan. Nah, terus di poin yang ke-5, mereka juga nggak berlaku licik dan tidak memalsukan firman, alias apa adanya. Jadi kayak mereka berjuang sebegitunya, itu juga nggak untuk kepentingan pribadi kok, benar-benar nggak ada gitu. Dan mereka juga nggak cuman mengambil pelayanan yang menguntungkan aja atau yang mereka suka aja gitu. Kalau misalnya mau sharing gitu, mau khotbah, mereka cuma mau khotbah tentang makmuran, pokoknya semuanya kemakmuran gitu. Kan enggak, tapi mereka memang memberitakan firman itu seapa adanya firman. Ketika firman itu memberikan teguran ya teguran, memberikan masukan-masukan, mendidik yang mendidik, menghajar yang menghajar, kayak gitu. Dan mereka juga menyatakan kebenaran ini untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah gitu. Jadi karena mereka melakukan ini itu dengan cara yang benar, dengan hati yang tulus, dengan apa adanya, mereka jadi berani untuk doing this, untuk melakukan pelayanan ini dan mendeklar bahwa this is right gitu. Mereka berani untuk dipertimbangkan oleh semua orang, bahkan di hadapan Allah. Karena emang yang dari dalam pun udah pure gitu. Dan benar, jadi kayak mereka menyatakan kalau mereka itu tulus, mereka lakukan dengan benar, nggak ada niatan tersembunyi, nggak ada agenda tersembunyi, terus nggak juga berlaku licik, nggak memalsukan firman, dan ini membuat mereka juga memberitakan firman jadi apa adanya, karena nggak ada hidden agendanya gitu. And at the end mereka berani menyatakan bahwa keteladanan mereka boleh dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Oleh karena itu, mereka emang ngelakuin ini tulus dan apa adanya gitu, not faking ministry. Nah, kalau ya kita mungkin juga udah lihat gitu ya secara langsung gitu. Kayak aku kalau ngelihat kayak Ko Martin, kayak Cirika gitu, gimana mereka itu super tulus waktu menolong orang, meskipun kadang juga dibalas dengan nggak yang oke gitu. Terus lihat juga gimana Elita tuh bisa apa adanya meskipun depan banyak orang. Terus lihat Kathleen juga yang care, tulus ke orang-orang. Terus teman-teman lainnya juga, ada Kak Mona, Jose, Beta, terus yang lain-lainnya juga. Itu ya aku juga ngerefleksi gitu ke diri sendiri, Kak. Apakah aku tuh benar-benar ngelakuin ini tuh tulus gitu ya? Kayak aku ada di BCC terlibat gitu ini dan itu. Atau aku sebenarnya tuh cuman mengutamakan agendaku, cuman kayak bikin checklist doang, supaya aku tuh bisa ngechecklist kalau ya aku udah berhasil lakuin ini gitu. Jadi sama aja faking ministry gitu kan. Terus kayak ya aku waktu itu juga sempat sharing sih di teman-teman DNA.
sempat sharing juga sama teman-teman Famsel di Famsel ini ya, Jakbar gitu. Ya ini lumayan menegur gitu. When talking about faking ministry, kayak aku juga mengkoreksi diri. Aku benar-benar tulus nggak ya aku ini gitu buat Tuhan. Karena aku merasa kayak sangat terbatas banget. Di satu sisi kayak banyak hal yang harus aku pelajari, tapi juga banyak apa ya? Kayak banyak tuntutan gitu lah. Sebenarnya banyak tuntutan tuh mungkin dari diri aku sendiri karena takaran aku juga ya mungkin ketinggian juga sih gitu. Gitu terus kayak aku motivasinya benar nggak sih gitu. Terus juga ngelihat gimana teman-teman juga waktu itu fluktuatif yang ada di lingkaran pertama aku gitu. Tuhan, gimana ya? Aku bener nggak ya? Aku sampai waktu itu di titik juga aku kayak mau nyerah gitu. Aku pikir, udahlah aku nggak mau ambil bagian di pelayanan apapun lah. Pokoknya aku punya hati yang murni gitu di hadapan Tuhan. Kayak udah aku pokoknya aku mau berfungsi aja, tapi untuk bagian yang di depan itu aku nggak mau. Supaya aku tuh benar-benar bisa ngelihat hati aku gitu. Apakah sebenarnya hati aku tuh beneran murni gitu buat Tuhan. Aku sampai pernah di titik itu, and ya aku sedih sih jujur gitu. Sedih karena kayak mengukur hati tuh agak sulit gitu, mengukur hati sendiri. Kayak motivasi tuh bisa ada, bahkan sampai di alam bawah sadar kan aku juga nggak tahu. Gitu. Tapi ya aku bersyukur waktu itu juga aku tetap dimuridin terus kan, dimuridin sama Ko Martin, sama Cirika, gimana Cirika juga ngarahin, kasih afirmasi gitu. Terus juga bersyukur juga ada teman-teman Famsel Lighthouse gitu yang mereka juga care, terus mereka juga lucu-lucu kayak. Terus bersyukur juga ada DNA yang juga mau nguatin, yang juga mau ngingetin, tetap doa juga buat aku gitu. Jadi kayak terus time aku juga ngelihat gitu, Tuhan tuh nggak pernah ninggalin gitu. Bahkan waktu aku berdoa pun, aku bergumul sama Tuhan pun, Tuhan tuh ngomong gitu. Karena dia kan Tuhan yang hidup. Jadi dia juga ngingetin langsung gitu buat aku, dan juga memberikan afirmasi gitu. Nah, aku dan kita semua yang ada di sini juga nggak perlulah kita untuk faking ministry gitu demi pelayanan. Buat apa gitu? Ya, karena kalau misalnya faking kan berarti mau menyenangkan manusia, yaitu aku juga pikir sih aku mau menyenangkan siapa sebenarnya, menyenangkan manusia apa menyenangkan Tuhan. Dan ya aku serahin lagi ke Tuhan gitu. Ya pokoknya Tuhan, aku pribadi aku merasa nggak ada Tuhan, tapi kalau ada motivasi yang nggak benar, aku mau dibenerin gitu. Tolong benerin aku, karena aku mungkin nggak tahu diri aku sendiri gitu. Tuhan yang lebih tahu aku. Gitu. Dan ya we have to do it genuinely gitu. Sama kayak para rasul, mereka juga melakukan ini tuh dengan nggak ada yang disembunyikan gitu. Kayak tadi mereka nggak ada hal yang disembunyikan, nggak berlaku licik, mereka juga nggak memalsukan firman. Gitu. Dan ya kita semua yang ada di sini, ini kan bukan sebuah kebetulan kita dipilih ya untuk bisa kenal Tuhan, untuk dipercaya juga, untuk bisa melakukan amanat agung. It is a privilege gitu. Bukan tentang sebuah jabatan atau apa ya, tapi kenal Tuhan sendiri. Terus Tuhan kan juga bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu adalah sebuah tugas yang besar, dan Tuhan mempercayakan itu karena Tuhan tahu kita tuh bisa gitu. Kita bisa banget. Dan Tuhan tuh percaya. Tuhan tuh percaya sama kita semua. Dan dengan privilege yang udah diterima ini, terus apa dong? Terus lanjutannya gimana? Kalau kata arek-arek Surabaya, mereka bilangnya, ya udah diterima, terus ya apa? Gitu. Ya apa? Aku sering mendengar ini ya. Ya apa gitu? What should we do? What's next gitu? What's next? Jadi mungkin teman-teman di sini gitu kayak Kak Mona, yang aku ingat banget ya karena dulu juga bareng-bareng ya. Di tahun 2020 juga BCC kan sama-sama ngadain gitu ya.
ngadain banyak hal. Ya sebenarnya nggak cuma 2020 ya. Pokoknya selama kita ada di Indonesia ini tuh sebenarnya Tuhan tuh udah memperlengkapi banyak banget lewat BCC gitu. Kayak waktu itu juga kita diperlengkapi dengan foto karakter, kita diajarin tentang jaga kesehatan, terus di Hegister juga tentang time management, terus kayak minggu lalu pun kita juga diajarin gimana caranya bikin goal setting gitu. Yang super detail banget dan bagus banget yang udah dijelasin sama Elita. Nah, terus gimana nih? Kita udah tahu bahwa ini adalah sebuah kemurahan Allah, bahwa ini harus dilakukan dengan genuinely. Dan para rasul pun udah fight for this. Terus apa? Ya terus kita harus berjuang untuk menjadi terang itu. Nah, gimana caranya berjuang untuk menjadi terang itu? Gitu kan, menjadi pertanyaan ya, ini kayak pertanyaan semua orang. Gimana caranya untuk menjadi terang itu? Caranya adalah, nah ini dia, make the plans. 7F. Jadi kayak waktu itu, Elita juga udah share ya tentang 7F ini. About faith, family, firm, fitness, finance, friends, fun gitu. Gimana supaya kita juga bisa bikin goal yang meliputi banyak area gitu. Meliputi banyak area. Nah, ini bisa kita pakai sebagai media untuk kita menjadi terang, merencanakan gimana kita mau berjuang untuk jadi terang gitu. Dengan misalnya di bagian faith gitu. Kita bisa bikin goal kayak oke, aku mau jadi terang di keluarga. Aku mau deh setiap jam 8 malam aku doa bareng sama mama, sama papa, sama adik. Gitu. Bisa? Dah, terus misalnya di bagian family, di bagian friends gitu. Bagian friends kayak gimana ya menjadi terang dengan teman-teman. Oke, aku mau kasih hadiah kayak senilai 50.000 gitu ke teman yang ulang tahun, dan aku kasih kartu ucapan yang bisa memberkati mereka. Aku mau kasih ayat gitu. Terus ya mungkin there is another plan gitu juga boleh gitu. Atau misalnya goal di bagian firm. Gimana caranya jadi cahaya nih? Oke, kalau gitu aku mau ikut S2 Let's nih tahun ini. Karena aku percaya dengan aku memajukan pendidikan di bangsa aku, itu juga aku berkontribusi untuk negara aku. Gitu. Terus gimana dengan menjadi terang di bagian fitness gitu, kesehatan? Ya bisa aja aku dengan jalan kaki 30 menit setiap hari sesuai dengan anjuran minimal supaya aku tetap sehat, supaya aku bisa melakukan lebih banyak buat Tuhan gitu. Aku bisa melakukan lebih banyak untuk nolong teman-teman aku, untuk nolong keluarga aku. Kalau misalnya mereka sakit, aku sakit, siapa yang nolong gitu. Jadi aku mau untuk sehat nih. Nah, terus plans di bagian finance. Oke, kalau gitu aku mau siapin budget nih 200.000 gitu misalnya, atau berapa gitu. Aku siapin budget untuk aku bisa traktir teman aku yang susah, atau aku bisa kasih gift, atau aku juga bisa siap-siap kalau misalnya memang ada kebutuhan. Jadi aku bisa cepet nih tolong. Terus kayak in friends, gimana nih di dalam pertemanan? Oh tadi pertemanan udah ya. Itu gimana in fun gitu. Jadi terang dengan enjoy gitu. Menjadi terang dengan enjoy ya. Bisa aja, oke, kalau gitu aku mau ikut pelatihan komunikasi deh 6 bulan yang terus nanti di endingnya kan bakal ada trip nih, misalnya ada bakal camping bareng di gathering night, terus ya udah aku bisa enjoy, aku bisa dapat teman banyak ya, teman baru yang banyak gitu. Nah, ini bisa kita praktekin gitu. Karena ketika kita mau jadi terang, tapi kita nggak planning untuk melakukan itu intentionally, ya nggak jadi nanti terangnya gitu. Jadi kayak nyala mati, kadang on, kadang off, kadang on, kadang off. Tapi ketika memang kita mau sungguh-sungguh berjuang, kita mau merencanakan ini, ya kita percaya kalau Tuhan juga pasti akan campur tangan. Nggak mungkin kayak kita mau membangun sesuatu tapi kita nggak merencanakan apapun. Firman Tuhan kan juga bilangnya gitu, ketika kita mau membangun sesuatu ya kita rencanakan. Memang kadang mungkin rencana kita nggak berjalan dengan mulus, tapi toh bukan berarti kita juga nggak perlu merencanakan apa-apa gitu kan. Let it flow, tiba-tiba udah lewat 2023, tiba-tiba udah lewat 2024, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, itu kan.
keburu telat gitu. Jadi terangnya di mana gitu. Keburu terang yang dari pusat datang sendiri kan. Gitu. Jadi ya, let's strive to be the light. Gitu. Ayo kita sama-sama merencanakan, kita sama-sama mau untuk menjadi terang yang nyata. Gitu. Dan di akhir kata, aku juga mau sampaikan bahwa it is a privilege to be the light. Being sincere and genuine will set an example. Menjadikan kita sebagai contoh gitu. And let's strive to be the light. Karena seperti visi kita tahun ini bahwa kita mau untuk terang itu semakin bercahaya. Let the light shine. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.